Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya silakan, Bu. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Untuk Ya. Ibu presentasi dulu siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Alfa, hadir, Bu. Bowo, Hadir. Iska, hadir. Agnes, hadir. Lina, hadir. Doni, Hadir, Bu. JJ, hadir. Citra, hadir, Bu. Ina, hadir, Bu. Desti, hadir, Bu. Valen, tidak masuk, Bu. Ada yang tahu Valen kenapa tidak masuk hari ini? Bu. Sakit. Ya. Oh ya, baik. Ya, teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai bidang-bidang akuntansi, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai profesi akuntansi. Tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam bidang studi akuntansi dan macam-macam profesi akuntansi. Ya, di pertemuan sebelumnya kan Ibu juga sudah membagikan modulnya ya, pasti sudah dibaca dong di rumah. Sudah, Bu. Bagus. Kalau begitu Ibu akan tanya, ada berapa profesi akuntansi yang sudah kalian baca, yang kalian ketahui? 4, Bu. 4. Sebutkan apa saja? Akuntan intern dan akuntan privat. Kedua, Ya. akuntan publik. Ketiga, akuntan pemerintah. Dan keempat, akuntan pendidik. Ya, benar sekali. Terima kasih, Elsa. Profesi akuntansi ini ada 4, akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Apa itu akuntan intern? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Silakan, Iska. Akuntan intern merupakan salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini bekerja di dalam perusahaan atau organisasi. Ya, benar sekali. Jadi akuntan intern ini bisa juga disebut sebagai akuntan manajemen atau akuntan perusahaan. Nah, tugas akuntan intern ini apa saja? Siapa yang tahu? Ini kan silakan. Menangani masalah perpajakan, Ya, benar. melakukan pemeriksaan intern, Ya, menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan ekstern, ya, menyusun sistem akuntansi perusahaan, dan menyusun anggaran. ya, benar sekali, tepuk tangan Tina. Nah, jabatan akuntan intern di dalam suatu perusahaan itu biasanya itu mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian keuangan atau direktur keuangan. Selanjutnya yaitu akuntan publik. Siapa yang tahu? Ada yang ingin Saya, menjelaskan? Ya, silakan Citra. Akuntan publik itu merupakan salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi lain serta memberikan jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan, Bu. Ya, benar sekali Citra, terima kasih. Akuntan publik ini memberikan jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, jasa-jasanya itu bisa seperti jasa konsultasi manajemen, kemudian jasa auditing atau pemeriksaan, dan juga bisa juga jasa mengenai perpajakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Pasti semua tahu apa itu akuntan pemerintah. Ayo.
Bu, Ya, silakan Bu. akuntan pemerintah ke akuntan yang profesinya bekerja pada badan pemerintah. Ya, betul sekali. Jadi akuntan pemerintah merupakan salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini bekerja pada badan pemerintahan. Nah, akuntan ini bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan seperti instalasi perpajakan, kemudian BPKP dan juga BPK. Ada yang tahu apa itu BPKP dan apa itu BPK? BPKP yang bermotor. BPKB. Jadi BPKP itu merupakan badan pengawas keuangan apa sih? Pemerintah. Baik. Jadi BPKP merupakan badan pengawas keuangan dan pembangunan, di mana badan ini mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional. Kemudian untuk BPKP yaitu BPK merupakan badan pemeriksa keuangan. Selanjutnya yaitu akuntan pendidik. Ada yang mau berpendapat, ada yang tahu tentang apa itu akuntan pendidik? Silakan Agnes. Akuntan pendidik merupakan salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini memiliki tugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Ya, benar sekali. Akuntan pendidik ini bertugas dalam pendidikan akuntansi. Akuntan ini mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Contohnya yaitu seperti guru akuntansi. Nah, di akhir ini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang telah kita pelajari mengenai bidang-bidang akuntansi yang kemarin dan profesi akuntansi yang barusan kita bahas. Yang pertama, ada berapa macam bidang-bidang akuntansi? Dan silakan sebutkan. Saya Bu, ada 4. Yang pertama akuntan intern, yang kedua akuntan publik, yang ketiga akuntan pemerintah, dan yang terakhir akuntan pendidik. Bukan Desi, kurang tepat. Itu profesi akuntansi. Oh, profesi. Ini bidang-bidang akuntansi. Ayo siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, ada 8. apa saja sebutkan? Akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah, sama sistem akuntansi. Ya, benar sekali. Akuntansi keuangan atau financial accounting, yang kedua akuntansi biaya atau cost accounting, yang ketiga akuntansi perpajakan atau tax accounting, yang keempat akuntansi anggaran atau budgeting, kelima pemeriksaan atau auditing, yang keenam manajemen, yang ketujuh pemerintahan, dan yang kelima sistem akuntansi. Beri tepuk tangan untuk Iska. Ini yang lain masih ingat tidak ya yang kemarin sudah kita pelajari? Ingat Bu? Ingat, Bu. Oke Bu, oke. Nah, Iska boleh maju mengambil reward? Hah? Ya, dia satu. Masih ada pertanyaan lagi, tenang. Nah, pertanyaan kedua. Apa tujuan dari bidang akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen? Ayo. Apa kok semangat sekali ini ya? Ini tiga-tiganya Bu. Iya. Jadi tujuan dari akuntansi keuangan, finansial akuntansi, yaitu untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan, Ya. untuk diinfokan kepada pihak di luar perusahaan Bu selanjutnya. Ya. Untuk yang akuntansi biaya itu bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Bu. Ya. Untuk yang ketiga akuntansi manajemen bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa mendatang Bu.
Ya, tepuk tangan untuk Alfa. Benar sekali. Jadi akuntansi keuangan bertujuan mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan untuk diinformasikan kepada pihak ekstern. Yang kedua, akuntansi biaya bertujuan mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, akuntansi manajemen bertujuan menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa mendatang. Apa? Silakan pilih salah satu ya. Oke, Bu. Satu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan apa saja profesi akuntansi. Akuntan intern atau akuntan privat merupakan akuntan yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, akuntan publik, akuntan yang menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi lain, serta memberikan jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada badan pemerintah. Nah, yang keempat itu ada akuntan pendidik, merupakan akuntan yang memiliki tugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Ya, benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dani. Dani, silakan ambil satu. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Materi kita mengenai bidang-bidang dan profesi akuntansi sudah selesai. Kemudian nanti atau besok Ibu akan mengirim materi baru ya melalui WA Group. Oke, Bu. Kemudian Ibu harap kalian bisa mempelajari itu untuk pertemuan selanjutnya. Dan pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri. Sebelumnya bagaimana? Apa menyenangkan atau membosankan pembelajaran hari ini? Asik, Bu. Semuanya senang ya? Nah, Karena ada yang mendapat itu, yang belum mendapat tidak usah berkecil hati. Nanti next time. Oke, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita akhiri ada salah satu yang mau memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Alfa. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Ya, Bu.